mengejutkan datang dari penyanyi dangdut yang kini sudah berhijrah, Cinta Penelope. Penyanyi yang hits dengan single yang racunnya itu divonis menderita penyakit kanker. Meski enggan menjelaskan jenis kanker yang bersarang di tubuhnya, namun ia menjelaskan sudah masuk stadium 3. Kini bulan demi bulan sudah Cinta lewati dengan serangkaian pengobatan serta perjuangan, keadaan Cinta sudah semakin membaik. Tidak hanya itu saja, Cinta harus kembali menelan pil pahit sejak divonis penderita kanker. Ia juga harus ditinggalkan sang suami. Meski tak ada sosok suami di sampingnya, Cinta pun mendapat dukungan dari orang terkasih yakni keluarga. Mereka menyemangati Cinta untuk terus berjuang melawan sakit kankernya tersebut. Bagaimana kondisi terbaru Cinta Penelope berjuang untuk kesembuhan penyakit kankernya? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Yes, pemirsa, kita sekarang sudah bersama dengan Cinta Penelope yang dikabarkan telah sembuh dari penyakit parah yang dideritanya. Kita lihat artikel ya. Kita lihat artikelnya, coba apa biasa? Alhamdulillah, Cinta Penelope sebut kemungkinan bisa sembuh dari kanker. Alhamdulillah, Cinta Penelope akhirnya berbagi kabar gembira soal penyakit yang diidapnya. Perempuan berhijab itu menyebut kankernya kemungkinan besar bisa disembuhkan. Nah, ini Wow, berarti ini berita bagus ada nih, titik guys. terang nih, dan pemirsa di rumah ya. Ini bisa lihat, ikutin ini nih ya. Oke. Ya. Ini gimana maksudnya? Kamu tadinya kanker stadium berapa? Stadium 3B. Kanker apa kalau boleh dikasih tahu lagi? Harus dijelasin lagi ya. Kan ada pemirsa mungkin yang baru nonton kali ya. Aku juga Iya. nggak tahu. Emang aku nggak pernah ngasih tahu. Oh, nggak pernah ngasih tahu? Nggak pernah, karena emang Kenapa aku- kamu nggak ngasih tahu aku sih, Cinta? Ya karena kamu kan udah punya pacar, ninggalin aku kayak gitu aja. Kenapa gak dikasih tahu Cinta? Iya, karena aku mikirin perasaan mama gitu, yang mungkin kalau kasih tahu dia akan berpikir jauh lebih buruk gitu. Jadi aku lebih baik simpan aja, biar yang dekat aja yang tahu. Tapi ya insya Allah mama kalau nonton gak ada apa-apa kok, Ma. Insya Allah sembuh. Oke. Amin. Dari stadium 3B sekarang turun gitu? Iya, lebih turun dan lebih banyak perbaikan. Aku belum bisa bilang sembuh, cuman kita ikhtiar itu bisa sembuh insya Allah kata dokter, dan jauh lebih baik setelah stem cell yang keempat ini. Aku tanggal 26 kemarin pulang dari Singapura dan sudah ada hasilnya, fungsi ginjal naik, fungsi liver naik, semuanya lebih baik, dan berat badan aku nambah 2 kilo. Nambah 2 kilo. Iya. Tapi Stem bener cell, nggak? stem cell. Nah Iya. mungkin pemirsa di rumah ada yang belum tahu stem cell itu apa dan ngapain coba. Stem cell itu dia meregenerasi semua yang ada kurang di badan kita yang sakit, dan itu sel punca atau yang diambil di tulang sumsum belakang gitu. Oh, perbedaannya sama kemoterapi berarti apa? Ini kan biasanya kalau kanker orang identik dengan kemoterapi baru kemudian coba opsi lain kan? Iya, aku kurang paham sebenarnya. Cuman dokter aku tidak menyarankan untuk kemo. Dan aku memang kemo tuh hanya berapa kali saja dan tidak rutin gitu. Jadi Cinta, kita nggak akan maintain penyakit kamu, tapi kita obatin. Gitu. Diobatin gitu ya. Iya, Kalau ngomongin stem cell, kamu berapa kali ke stem cell? udah 4 kali. Mahal kan stem cell? Berapa sih sekali Iya. stem cell tuh? Kalau yang aku sekitar 600. 600 juta, berarti 600 kali juta. 4 sudah 2,4 miliar. Oh Iya, my cuman itu biasanya tergantung berapa sel yang kita butuhkan di dalam tubuh. 2,2 miliar buat bayar penyakit. Itu 24. 2,2 miliar gue kasih nenek gue seumur hidup gak minta lagi. Tapi berarti alhamdulillah prosesnya lumayan cepat ya. Terakhir kali datang ke sini kan sekitar 2 bulan yang lalu. Iya. Itu baru divonis pada saat itu. Divonisnya itu kan di April ya, 3B-nya. 3B-nya kalau kansernya kan udah bulan ke-9 sekarang. Bulan ke-9. Iya, bulan Oke. ke-8 baru bulan Nah, ke-9. Cinta kan waktu itu menjalani pengobatan waktu itu di Singapura ya? Iya, di Singapura. Katanya benar sempat drop, sempat putus asa. Kalau putus asa sih enggak gitu. Drop. Ngedrop itu ya emang di Indonesia bukan di Singapurnya gitu loh. Maksudnya sempat lumpuh, sempat sering pingsan, terus muntah-muntah sampai muntah darah gitu loh. Itu pernah mungkin karena di dalamnya memang rusak. Karena kalau 3B itu kan artinya kansernya menyebar Iya, gitu loh, meluas. menyebar kemana-mana. Jadi ya penyakit ini dari manajer aku, dari mantan suami aku tuh memang diumpetin dari aku gitu loh. Sehingga aku nggak tahu
pas aku tahu itu udah 3B kan. Dan kejelasan tentang penyakit Oh ini sorry, kamu yang mempunyai, mohon maaf ya, kamu yang mempunyai Sakit, penyakit itu, tapi ya. kok kamu nggak tahu maksudnya? jadi dokternya udah diomongin karena takut aku kepikiran gitu Oh, loh. gitu. Jadi diobatin. Oh kamu Tapi- ngecek ke dokter, terus dokternya ngasih tauin ke manajer kamu sama Ke Iya. suami kamu nggak tahu Iya. gitu. Tapi sorry banget ya, maksudnya dalam posisi kayak gitu justru malah membahayakan gak sih? Bisa dibilang kan kamu jadi terlambat dong mengetahui dan langkah yang diambil juga jadi agak sedikit terlambat karena mereka rahasiain. Enggak, jadi dibilangnya waktu itu aku sakit. Mm-mm. Sakit tapi bukan cancer gitu loh. Aku tahu cancer itu awalnya gara-gara aku penasaran dengan obat yang aku minum. Iya. Gitu loh. Penasaran kok obat ini bikin aku deg-degan, bikin badan tuh kayak terlalu keras di badan gitu loh. Hmm. Jadi aku googling dan ternyata itu obat cancer. Disitulah awal aku taunya gitu. Oke, sekarang kita lihat juga stem cell. Ada artikelnya stem cell tuh bisa buat kanker apa aja sih? Kita lihat, cek itu. Kanker apa saja yang butuh donor stem cell seperti Cinta Penelope. Transplantasi stem cell atau sel punca biasanya dilakukan untuk menangani beberapa jenis penyakit. Beberapa jenis penyakit yang berkaitan dengan darah. Seperti anemia, aplastik, dan talasemia. Kanker juga menjadi salah satu penyakit yang bisa ditangani dengan transplantasi sel-sel yang diproduksi dari sumsum tulang belakang ini. Ada 4 kanker yang diketahui lebih sering memakai penanganan transplantasi sel punca. Berikut penjelasan seperti yang dirangkum dalam berbagai sumber. Nah kita lihat jenis-jenis penyakitnya nih. 1, leukemia. Leukemia ini Leukemia. yang paling sering ya. 2, limfoma. Ketiga, kemudian multiple myeloma. multiple myeloma. Itu kanker yang terbentuk dalam jenis sel darah putih ya. Multiple, apa sih? Multiple. Jadi Multi- banyak, nggak hanya satu. Ada lagi Multiple neuroblastoma. neuroblastoma. Ini sering muncul di sekitar kelenjar adrenal, menyerang Next. sel-sel saraf di atas ginjal. Kanker ini berkembang di sekitar perut, dada, dan tulang belakang. Kondisi ini bisa dialami bayi yang baru lahir. Oke, next. Yang kelima, ada nggak? Sampai berapa sih? 4. Oh, hanya 4 ya. Lo bilang katanya Beberapa. sampai 10, Dut. Oke. Agak deg-degan ya ngelihat tadi beberapa penyakit yang ternyata penanganannya harus menggunakan stem cell dan itu mahal Iya, sekali. betul. Dana Tapi- waktu itu pernah wawancara sama teman-teman media, sakit juga kan? Apa? Sakit kan? Saya Nauzubillah min dzalik, Pak Willy, maaf doanya. Enggak ada sakit. Itu yang kemarin harusnya live di sini sekong, terus sakit. maksudnya sekong kan? Tapi Mr. Update kali ini ada kabar nih sebenarnya. Tapi nggak ngerti ya, ini kita make sure aja, kita pastikan aja langsung sama Mbak Apa nih, Cintanya. apa nih? Jadi kabarnya karena penyakit ini pada akhirnya Mbak Cinta mendoktrin si anaknya Mbak Cinta nih untuk memanggil Mbak Cinta dengan sebutan kakak, nggak pengen dipanggil ibu. Dan lebih memilih neneknya dipanggil ibu daripada nenek. Kenapa bener apa nggak tuh Cinta? Claudia masih manggil aku mami. Dia manggil mamaku mama, bukan nenek gitu. Mungkin waktu itu persiapan kalau seandainya aku pergi, jadi dia nggak terlalu berat, itu aja sih. Oh gitu. Jadi Sekarang bersiap Usia berapa sih memang anaknya? Jalan Mbak Cinta? 6. Jalan 6 tahun. 6 tahun. Dan kayaknya itu yang paling berat, ngomong soal anak kamu berat sekali, barusan bergetar bibir kamu. Kayaknya ini yang paling memberatkan kamu, betul. Ya enggak sih, maksudnya orang-orang yang kita sayang gitu kan. Tarik napas yang dalam. Mr. Update di sini juga bisa merasakan bagaimana isi hatinya Mbak Cinta ya. Apalagi Maksud aku tuh di usia segitu kan butuh perhatian lebih. Aku juga kan ditinggal ayah jauh dari orang tua kan dari kecil. Aku tahu rasanya seperti apa. Aku nggak mau itu terjadi mungkin sama anak aku, dan emang selama ini kan mamaku deket banget sama anak. Jadi ya biarlah itu menjadi mamanya dia gitu. Anak kamu tahu kalau kamu lagi sakit? Enggak. Enggak tahu. Ya sakit biasa aja yang dia tahu. Oke. Terus dia manggil mama kamu apa? Mama, Mama manggil kamu? mami. Mami. Ya cuman dia tahu mami itu kakak gitu.
selama ini untuk anak dirawat sama mamanya Mbak Cinta. Sementara Mbak Cinta sendiri juga pengobatannya nggak di Indonesia gitu, harus ke Singapura. Jadi selama ini mondar-mandir, terus check up di sana, stem cell di sana, itu dengan siapa? Sama Mbak Eka, manajer aku yang sudah 16 tahun. Makasih Mbak Eka. Mbak Eka orang yang selalu nemenin aku kemana-mana dan nggak mau ninggalin aku dalam sulit apapun posisi aku. Ya insya Allah aku bisa sehat dan bisa menjadi manfaat buat semua orang. Amin, amin. Berarti nggak ada perwakilan dari keluarga satupun yang bisa mendampingi di sana? Atau memang itu dari Mbak Cintanya sendiri yang memang nggak mau merepotkan? Awalnya siapapun? emang ditutupi dari semuanya gitu, termasuk adik-adikku ditutupin. Tapi akhirnya kan pas sudah keluar di media akhirnya tahu. Sekarang adik-adik aku lebih dekat ke aku dan pernah sekali ditemenin adikku juga. Cuman tetap aku berbohong gitu, maksudnya aku nggak mau bikin mereka worry. Jadi ya cukuplah kita aja pulang, ya aku lebih baik lagi gitu aja sih ngomongnya. Jadi nggak spesifik aku cerita. Sebenarnya kekuatan terbesar Cinta itu untuk tetap kuat, untuk sembuh itu apa sih sebenarnya? Iya karena mama sih, terutama mama dan keluarga ya. Aku pengen sembuh, aku masih pengen ngelihat banyak cita-cita aku untuk mama gitu, untuk keluarga aku. Karena emang dari dulu aku jauh dari keluarga, aku sendiri di Jakarta. Dan pengen lebih lama gitu aku minta sama Allah. Cuman kalau emang Allah lebih sayang sama aku ya aku ikhlas gitu. Allah selalu punya cara sendiri dan aku ikhlasin semuanya. Tapi kalau boleh minta kasih aku waktu lagi, itu aja. Aku pengen bisa jadi bermanfaat untuk semua orang. Oke, suami di mana sekarang? Di Turki. Sudah menjadi, karena masa idah sudah lewat, sudah menjadi mantan suami. Tapi setelah idah lewat kita komunikasi baik-baik saja. Baik-baik saja. Kamu merasa nggak suami kamu justru meninggalkan kamu karena tidak mau bertanggung jawab, tidak mau susah untuk merawat kamu? Pemirsa jangan dijawab dulu, setelah itu Pagi-Pagi Pasti happy.